Film dibuka dengan adegan perkelahian antara kedua murid dari Eyang Guru. Mereka adalah Jaka Samudra dan Kebo Wulung. Keduanya bertarung sejak matahari terbit dan ingin membuktikan siapa yang paling layak untuk diwariskan ilmu jurus tiga naga. Sang guru bersama Melati nampak santai dan terus menikmati para murid-muridnya memainkan jurus-jurus yang ia ajarkan. Biasanya kedua katanya sama-sama tangguh. Kalau tidak ada siapa yang kalah, siapa pewaris buku penuntun jurus tiga naga? Melihat pertarungan yang seimbang dan kedua muridnya tak ada yang mau mengalah, Eyang Guru pun lantas melesat untuk menghentikan pertarungan keduanya. Eyang Guru lalu menjelaskan kepada Jaka Samudra dan Kebo Wulung bahwa ilmu pamungkasnya hanya bisa diwariskan oleh satu orang. Untuk itu, ia akan menguji keduanya agar melakukan tapa gantung di tengah hutan. Cucu-cucuku, Kebo Wulung dan kau Jaka Samudra, bahwa pewaris buku penuntun jurus tiga naga hanya boleh kepada satu orang. Kalian harus melakukan tapa gantung di tengah hutan. Keesokannya, Eyang Guru menanyakan kepada Kebo Wulung yang belum berangkat untuk bertapa. Kenapa kau belum berangkat? Eyang, kenapa harus ditentukan melalui tapa gantung? Saya adalah cucu kakak kambing Eyang. Sedangkan Jaka, anak pungut yang tidak diketahui asal-usulnya. Eyang nampak murka mendengar ucapan cucunya ini. Ia ingin bersikap adil tanpa membedakan status kedua muridnya tersebut. Kebo Wulung yang kesal dengan eyangnya ini bukan melakukan perintah untuk bertapa, malah pergi ke seorang dukun pembuat racun yang mematikan. Aku ingin buktikan bahwa ramuan ini betul-betul ampuh. Ramuan ini tidak akan mengecewakan Raden. Aku ingin buktinya. Dukun tersebut pun tak berdaya, terpaksa ia harus menelan racun buatannya di bawah ancaman pedang Kebo Wulung. Setelah mendapatkan racun tersebut, Kebo Wulung lalu memasukkannya ke kendi milik Eyang Guru yang sedang terlelap. Esok paginya, Melati seperti biasa memberikan air kendi tersebut kepada sang Eyang. Beberapa saat setelah menengguk minumannya, Eyang merasakan dadanya panas bagai terbakar. Melati panik melihat Eyang Guru menahan rasa sakit dan terkulai kaku. Kebo Wulung dengan santai mengambil sebuah peti yang berisi kitab jurus-jurus naga yang ia incar ini. Sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Melati yang masih shock pun digeret oleh Kebo Wulung untuk meninggalkan rumah mereka. Sementara itu di hutan, Jaka Samudra sudah menuntaskan tapa gantungnya. Ia melihat seberkas cahaya dengan suara gaib dari Eyang Guru. Kamu sudah selesai, pulanglah, cucuku.
Jaka pun lalu bergegas kembali ke rumah, namun di tengah perjalanan bertemu dengan Kebo Wulung yang menarik-narik Melati. Kakang Kebo Wulung. Buku jurus 3 naga, jurus Kebo Wulung, dan Eyang Sempati. Betapa geramnya Jaka mendengar pengakuan Melati. Ia pun langsung menerjang Kebo Wulung dengan tendangannya. Melati yang berusaha mengambil kitab tersebut terkena hantaman. Kebo Wulung lalu pergi menghilang. Sesampainya di pondok, Melati terkejut bahwa Eyang Guru sudah tak ada di tempatnya. Tadi Eyang di sini. Sementara itu di tengah hutan, Kebo Wulung mendapati petunjuk setelah membaca kitab milik Eyang Gurunya ini. Bila ingin memiliki ilmu jurus 3 naga yang sempurna, datanglah ke Gua Dewa Naga dengan naga raja. Murid murtad ini pun langsung bergegas pergi menuju ke Goa Dewa Naga di atas sebuah bukit. Sesampainya di goa, ia langsung diserang oleh salah satu penghuninya. Tak lama kemudian muncul 3 makhluk menyerupai naga yang juga ikut menyerang Kebo Wulung. Ia mampu membuat ketiga makhluk ini terdesak dan menyatukan dirinya. Tiba-tiba makhluk berkepala naga ini pun berubah wujud menjadi seorang tua yang kemudian memberi wejangan kepadanya. Kau telah lulus ujian dan akan memiliki ilmu jurus 3 naga. Orang tua tersebut lalu memberikan sebuah kendi berisi air kesaktian yang langsung diteguk oleh Kebo Wulung. Ajaib, sesaat kemudian ilmu jurus 3 naga sudah menyatu di tubuhnya. Setelah mendapatkan ilmu yang diinginkan, Kebo Wulung kemudian pergi melintasi hutan. Ia diikuti oleh 2 orang begal penguasa daerah tersebut, yaitu Surometu dan Kala Edan. Siapa kalian? Kami Surometu dan Kala Edan, penguasa daerah ini. Kedua begal ini pun langsung menyerang Kebo Wulung, namun dengan beberapa jurus, keduanya mampu ditaklukannya. Kebo Wulung lalu mengangkat kedua begal tersebut sebagai pengikutnya. Kalau kalian masih ingin tetap hidup, kalian harus sanggup jadi pengikutku. Baik, pendekar. Mereka pun berkongsi untuk menguasai sebuah kampung. Kebo Wulung CS ini pun harus menghabisi kepala kampung dan putrinya ini. Serahkan jabatan bapak pada saya. Kurang ajar. Ya. Mereka dengan leluasa membuat keonaran dan menjarah harta benda para penduduk kampung. Sementara itu, Jaka Samudra dan Melati berniat untuk mencari Kebo Wulung, bukan untuk membalas kematian eyang mereka, namun menghentikan aksi jahat Kebo Wulung yang sudah memiliki ilmu jurus 3 naga tersebut. Aku takut buku Eyang akan menimbulkan malapetaka. Itulah yang saya khawatirkan. Singkat cerita, keduanya pun mulai mencari jejak Kebo Wulung. Mereka pun lalu singgah dan bermalam di sebuah goa, tempat di mana dulu Eyang Guru sering bersemedi. Itu tempat yang sering digunakan Eyang untuk bersemedi. Tiba-tiba Eyang Guru muncul dan memberi arahan kepada kedua muridnya ini untuk pergi ke hutan Telaga Wangi guna mendapatkan keris pusaka ilalang merah agar mereka bisa melumpuhkan jurus 3 naga milik Kebo Wulung. Pergilah hutan Telaga Wangi. Di sana tumbuh sebuah ilalang
yang dapat kalian gunakan melawan jurus tiga naga. Keesokannya keduanya pun bergegas pergi menuju hutan yang dimaksud oleh Eyang Guru. Di tempat lain, keonaran yang dibuat oleh Kebo Wulung dan anak buahnya semakin menjadi-jadi. Mereka tak hanya memeras saja, tapi melukai para penduduk yang melawannya. Kekuasaan ada di tanganku. Mengerti? Hal tersebut membuat para pendekar di kampung tersebut merasa terusik dan kesal dibuatnya. Mereka pun lalu berkonsultasi kepada gurunya. Bagaimana Eyang Guru? Pergilah kalian ke hutan Telagawan. Dapatkan keris pusaka ilalang merah. Tak menunggu lama, ketiga pendekar kampung ini pun lalu pergi menuju ke hutan Telaga Wangi juga. Kembali ke Jaka dan Melati, mereka pun sudah memasuki hutan yang dituju. Perlahan-lahan, keduanya mendekati sesuatu. Kita ke sana. Tempat itu mencuri Jaka. Tiba-tiba seorang tua menghadang. Jaka dan Melati langsung menerjang. Namun keduanya pun berkali-kali dibuat terhempas. Orang tua tersebut terus mencecar Jaka. Pendekar muda ini membalasnya dengan pukulan dan tendangan hingga membuat lawannya terhuyung beberapa langkah ke belakang dan akhirnya menghilang bersama kepulan asap putih. Saat yang sama, ketiga pendekar kampung datang. Jaka dan Melati pun lalu mendekati sebuah tanaman. Tepat di sampingnya tertancap sebuah pusaka yang diyakini adalah keris pusaka ilalang merah. Keduanya pun lalu menghampiri kedatangan tiga orang pendekar dari kampung yang dikuasai oleh Kebo Wulung ini. Mereka pun saling mengenalkan diri masing-masing, merasa mempunyai tujuan yang sama, mendapatkan pusaka sakti demi mengalahkan Kebo Wulung. Akhirnya mereka bersepakat untuk mencari dan menghadapi Kebo Wulung bersama-sama. Kisana tidak usah khawatir. Kami sekarang ini juga ingin mencari Kakang Kebo Wulung dan menghentikan kejahatannya. Kita cari sama-sama. Tak lama setelah berjalan jauh, kelima pendekar ini pun memergoki Kebo Wulung yang sedang memeras warga desa. Sudah berapa kali kalian mengingkari janji? Bereskan. Ampun, Ampun, Kakang Wulung. Kebo Wulung nampak terkejut melihat kehadiran Jaka, Melati dan ketiga orang lainnya. Jaka lalu berusaha menyadarkan Kebo Wulung agar kembali ke jalan yang benar. Namun murid murtad ini dengan tegas tetap pada pendiriannya. Harta dan orang tua mereka telah menjadi korban keganasan Kakang. Aku minta, hentikan kekejaman ini, Kakang. Ajar. Beri pelajaran mereka. Terjadilah perkelahian sengit antara mereka. Dua orang anak buah Kebo Wulung berhadapan dengan 4 pendekar, sedangkan ia melayani terjangan Jaka Samudra. Melihat anak buahnya terdesak, Kebo Wulung melesat membantunya. Terlihat Melati juga terus mencecar lawannya. Beruntung Jaka bisa menyelamatkan Melati. Ia langsung menerjang satu anak buah Kebo Wulung ini. Sementara si Kebo Wulung menghadapi ketiga pendekar sekaligus yang bukanlah tandingan dirinya. Melati nampak terluka. Ia berusaha bangkit dan menerjang Kebo Wulung.
Kembali kedua murid seperguruan ini saling bertarung dengan sengitnya. Keduanya sama-sama menggunakan senjata andalannya. Adu senjata keduanya tersaji cepat, namun Jaka dan pedangnya terhempas oleh hantaman Kebo Wulung. Di sisi lain, anak buah Kebo Wulung juga sangat tangguh. Mereka berdua dikeroyok silih berganti oleh lawan-lawannya, namun mampu mengimbanginya. Sementara itu, Jaka berusaha menghindari sabetan demi sabetan lawannya. Kebo Wulung terus mencecarnya. Jaka berhasil mencengkram tangan lawannya ini dan menghempaskan senjatanya. Kebo Wulung lalu merapalkan jurus 3 naga warisan Eyang Guru. Jaka pun bersiap menangkal dengan jurus lainnya. Sementara itu, tak kalah serunya perkelahian yang lain. Salah satu anak buah Kebo Wulung dibuat tersudut. Ia pun berhasil dihabisi oleh salah satu pendekar dari kampung tersebut. Satu anak buah Kebo yang lain juga bernasib sama. Ia dihabisi oleh 2 pendekar kampung yang nampak sangat kesal ini. Kembali ke Jaka, ia kali ini terkena cakar naga berkali-kali. Kebo Wulung lalu menghempaskannya dengan sebuah tendangan keras. Jaka tak menyerah begitu saja, kembali ia menerjang Kebo Wulung, namun Jaka terkena hantaman keras lagi. Belum sempat Jaka bangkit, Kebo Wulung menghampirinya sembari melayangkan tendangan keras dan membuat Jaka tersungkur lagi. Kembali Kebo Wulung menerjang, tapi Jaka telah bersiap dengan pusaka saktinya. Tendangan keras Jaka membuat tubuh Kebo Wulung melesat di udara. Lemparan pusaka Jaka berhasil dikembalikan, namun yang terakhir tepat mengenai perut Kebo Wulung. Kebo Wulung tersungkur meregang nyawa dan film pun berakhir. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap, sehat selalu.